Kisah Sang Wali Paidi, episode 06. Dikira Masjidil Haram ternyata. Titik. Pemuda santri Torikot ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopi Nekang, dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok Ji Samsunya. Ia terima kasih. Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat Isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3x, pesan Wali Paidi. Iya, Mas Paidi, jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat Isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda Torikot ini untuk ngimami sholat Isya, tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat Isya, berjamaah. Pemuda Torikot ini sholat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi, tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk-pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat, Wali Paidi mendekati pemuda Torikot ini. Sampeyan di sini aja. Dan mulailah berzikir seperti yang sampeyan lakukan, kata Wali Paidi. Iya Mas Paidi, jawab pemuda ini singkat. Ingat pesan saya tadi, kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda Torikot ini lalu duduk bersila, dan memulai membaca Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu, bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi 4 yang tertutup kain hitam yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Makkah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin. Benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca, la haula wala quwata illa billah. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang, bumi maka serasa bergoncang,
seakan kena gempa, dan tanpa bisa dicegah tubuh pemuda Torikot ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu, berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali, pemuda ini mulai membuka matanya, betapa kaget dirinya, ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah. Bersambung episode 07.